Dan untuk hari ini mungkin kita hanya beberapa menit ya, mungkin bisa sampai 30 sampai 40 menit saja seperti itu. Karena emang materinya nggak terlalu banyak ya untuk moluska, seperti itu. Jadi moluska ini ya itu merupakan organisme yang mulai muncul pada zaman Kambrium dan masih dijumpai sampai sekarang. Jadi sampai sekarang pun mungkin juga kalau kalian makan seafood itu tadi ya, itu kalian akan melihat atau mungkin bisa mengamati bahwa beberapa kelas dari moluska, misalnya Pelecypoda itu bisa dijumpai di kehidupan sekarang. Jadi dia tidak hanya sekedar sebagai fosil, ataupun dia masih bisa hidup di zaman sekarang. Dan moluska itu berasal dari kata molus ya, atau dari bahasa Latin, yang merupakan hewan tripoblastik atau selomata yang bertubuh lunak. Kemudian dia termasuk juga hewan lunak yang mungkin bisa punya cangkang maupun tanpa cangkang. Mungkin tadi seperti yang saya sebutkan Pelecypoda itu contohnya kerang-kerangan, kemudian ada seafood, cumi-cumi, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan moluska ini merupakan salah satu film terbesar, kedua ya, di kerajaan binatang atau di Animalia, setelah film Arthropoda atau hewan yang berbuku-buku. Saat ini mungkin bisa ada 75.000 jenis ya untuk moluskanya, ditambah 35.000 jenis dalam bentuk fosil. Jadi yang sudah menjadi fosil juga lumayan banyak ya, seperti itu. Kemudian organ tubuh dari moluska ini relatif lengkap dan disusun oleh tubuh lunak atau dilindungi oleh rangka atau shell tadi ya, seperti itu. Jadi ada beberapa moluska yang ada yang dilindungi rangka atau sel atau cangkang, tapi ada juga yang tidak, seperti itu. Dan bisa ditemukan untuk moluska ini dari palung benua di laut sampai dengan pergunungan yang tinggi sekalipun. Jadi dia ada di mana-mana. Bahkan mungkin di depan rumah kalian, mungkin kalau rumah kalian itu depannya sawah atau di sekitarnya ada sawah mungkin atau sungai, itu moluska juga bisa ditemukan. Seperti itu. Kemudian untuk susunan tubuh, jadi susunan tubuh dari moluska itu secara umum ya, itu secara umum dia tidak bersegmen, kemudian dia mungkin beberapa ada yang punya kaki atau muskular dengan mungkin ya di sini kalau di slide kalian itu ada 4 bagian. Yang pertama itu ada kepala dengan mulut, tentakel dan mata. Tapi pada Pelecypoda atau kerang-kerangan ini dia tidak dijumpai. Kemudian pada bagian ventral atau mungkin bagian yang memiliki mulut itu dia ada yang berfungsi sebagai kaki. Kemudian di bagian punggung atau di bagian dorsal itu juga ada bagian yang merupakan sebagai alat pencernaan atau yang disebut dengan intestines. Kemudian juga ada alat reproduksi atau mungkin yang disebut dengan gonad. Yang terakhir itu ada yang berupa mantel, itu dia berada di antara shell dengan tubuh yang lunak. Dan mungkin selain ini dia juga secara umum ya, dia punya sistem saraf terdiri dari cincin saraf yang disebut sebagai esofagus dengan serabut saraf yang menyebar. Dan sebenarnya anatomi moluska ini dia mirip sekali dengan vertebrata atau mungkin hewan bertulang punggung ya, seperti itu. Hal ini menyebabkan bahwa vertebrata dan moluska itu masih memiliki kedekatan hubungan ya, secara evolusi seperti itu. Dan juga diperkuat bahwa moluska terutama pada Cephalopoda ya, itu memiliki otak yang berkembang biak dan beberapa di antaranya terbukti memiliki kemampuan untuk mengingat seperti itu. Kemudian, nah ini adalah metode untuk mengidentifikasi moluska. Jadi ada beberapa cara ya mungkin salah satunya adalah dengan melihat kenampakan dari shell tadi atau cangkang. Nah, cangkang ini menjadi dasar untuk membedakan atau mengidentifikasi moluska. Ada yang tanpa shell, ada yang shell. Nah, untuk yang tanpa shell itu ada yang namanya kelas atau mungkin jenis dari Amphineura. Kemudian untuk yang punya cangkang atau yang punya shell, dia ada dua, yaitu ada yang shell-nya tunggal atau yang satu, sama shell atau cangkang yang ganda atau rangkap.
Nah, untuk yang ganda itu ada kelas Pelesipoda atau yang kelas yang tadi saya sebutkan yaitu kerang-kerangan. Untuk yang sel tunggal itu bisa dibedakan lagi menjadi yang punya struktur dalam dan yang tidak berstruktur dalam. Dan kemudian yang tidak berstruktur dalam ini dia ada yang terputar dan tidak terputar. Untuk yang berstruktur dalam contohnya adalah Cephalopoda. Contoh dari Cephalopoda itu adalah cumi-cumi. Kemudian untuk yang tidak berstruktur dalam itu yang terputar adalah Gastropoda. Kemudian Scapopoda itu untuk yang tidak terputar tapi dia punya yang berbentuk gading ya atau tas. Kemudian untuk yang Monoplacopora itu yang dia bentuknya kerucut seperti itu. Sedangkan Cephalopoda nantinya juga akan terbagi lagi. Ada yang terputar dan tidak terputar, yaitu nautiloid ataupun belemnoid, seperti itu untuk yang tidak terputar. Jadi ada beberapa, mungkin ada 6 kelas yang akan kita bahas untuk yang termasuk terdalam moluska, seperti itu. Nah, kemudian ini ya, ini merupakan salah satu penampakan dari moluska tadi ya. Ada beberapa, ada yang namanya Polyplacopora, ada yang namanya Bivalvia. Jadi Bivalvia, Pelesipoda, Lamellibranchia itu sama, yaitu kerang-kerangan seperti ini bentuknya. Kemudian Scapopoda, ya ini. Kemudian ada Monoplacopora, kemudian ada Gastropoda ya, siput atau bekicot. Ada Cephalopoda yang seperti ini, nautiloid contohnya. Nah ini, jadi kita bisa melihat bahwa di sini ya, secara umum dia punya beberapa bagian, ada yang namanya radula, ada shell yang tadi berupa cangkang tadi, kemudian ada gonad atau alat perkembangbiakan ya atau alat reproduksi, kemudian ada gill ya di sini, dan juga ada circulatory system atau alat pernafasan mungkin, dan juga di sini ada mantel. Jadi di sini ini adalah bagian-bagian umum dari yang namanya moluska. Kemudian, nah di dalam tubuh keras suatu shell atau valve dari atau cangkang itu pada beberapa ada pada subfilum Conchifera itu dijumpai ya, tapi pada Amphineura dia tidak dijumpai cangkang. Nah, cangkang sendiri tadi tersebut bahwa ada 2 jenis, ada yang bersel ganda atau bivalve dan ada yang bersel tunggal atau mungkin dia yang terputar atau tidak terputar dan punya bagian dalam berstruktur dan juga tidak berstruktur seperti itu. Kemudian untuk klasifikasi, jadi moluska ini secara umum ya, dia akan terbagi jadi 2 subfilum, yaitu yang pertama subfilum Amphineura dan yang kedua adalah subfilum Conchifera. Nah, pada subfilum Amphineura ya di sini ya dia memiliki atau mungkin merupakan anggota moluska yang tidak memiliki tubuh yang keras. Jadi dia itu tidak terlindungi oleh cangkang seperti itu. Dan di sini dia sangat jarang diketemukan sebagai fosil. Nah, kenapa? Karena emang Amphineura ini tidak memiliki tubuh yang keras, sedangkan untuk menjadi fosil mungkin juga bagian yang keras ini yang sering ditemukan sebagai fosil. Jadi sebenarnya kalau dia tidak punya cangkang, maka yang terjadi adalah tubuh yang lunak ini akan terurai ataupun tidak terawetkan secara sempurna sehingga dia tidak bisa menyatu di dalam sedimen atau terendapkan dan terawetkan dengan baik untuk menjadi fosil. Seperti itu. Kemudian dia yang masuk di dalam Amphineura ini adalah masuk Chiton ya. Dan di sini Amphineura ini juga memiliki kelas lebih dari 700 spesies. Kemudian banyak diantaranya dari Amphineura ini telah memfosil pada zaman Ordovicium atau mungkin sekitar 700 juta tahun yang lalu ya, seperti itu. Dan di sini Amphineura ini dia memiliki kaki ventral yang memanjang dan insang yang terdapat di dalam mantel. Amphineura ini juga banyak ditemukan menempel pada bebatuan.
Jadi Amphinuara ini sering kali dia bergerak ya, atau mungkin dia menempel pada batuan, dan organ pencernaan dari si Amphinuara ini dia dimulai dari mulut, kemudian dilengkapi oleh radula dan gigi ya. Jadi bagian tubuhnya ini ada mulut, kaki, gil atau alat pernafasan, dan di sini ya, di sini di Amphinuara ini dia punya faring, perut, usus halus dan anus. Kelenjar pencernaannya itu dia punya hati yang terhubung dengan perut. Kemudian ada yang namanya radula, itu adalah yang berfungsi memunculkan barisan gigi yang akan digunakan untuk mengunyah. Radula ini dia juga merupakan atau mungkin disebut juga dengan lidah parut atau lidah bergigi. Dan di bagian tubuh yang lunak dari Amphinuara ini dia dilindungi oleh yang namanya perionatum. Kemudian sistem sarafnya itu tadi ya, ada yang berupa cincin esofagus dan 2 cabang saraf mensarafi mantel dan daerah kaki. Kemudian sistem peredaran darahnya untuk Amphinuara ini dia sudah memiliki jantung, aorta, dan sebuah yang namanya sinus. Darah ini nanti akan dapat oksigen dari insang, kemudian dia akan melakukan ekskresi, yaitu dilakukan sebagai sepasang ginjal ya, dia sudah punya ginjal yang bermuara ke arah posterior atau ke daerah depan. Kemudian di sini sistem reproduksi itu berlangsung secara seksual, dan di sini sudah ada peleburan sel telur dan sel sperma seperti itu. Dan beberapa di antaranya Amphinuara ini ditemukan sebagai cetakan. Jadi bagian tubuh yang lunak ini mungkin dia akan bisa terawetkan, tapi dia merupakan cetakan. Jadi tubuh lunaknya sudah tidak ada, cuma bekas dari tubuh lunak yang terendapkan pada sebuah sedimen atau nantinya yang akan membatu ini, nanti dia akan ditemukan sebagai mold atau cast. Bisa jadi internal mold atau external mold, ataupun internal cast atau external cast, atau cetakan ya, seperti itu. Dan nanti untuk identifikasi secara detail sebenarnya ada di praktikum dari paleontologi ini. Jadi ini bagian-bagian dari si Amphinuara tadi, ada mouth atau mulut ya, kemudian ada gear atau griddle atau di sini ya yang penampakannya dia akan sepanjang ini. Kemudian ada foot, kakinya itu adalah yang mungkin bagian dari perutnya itu sendiri. Kemudian ada gills, kemudian ada anus seperti itu. Kemudian masuk ke Conchifera. Ya, jadi di Conchifera ini dia yang berbeda dengan Amphinuara. Kalau Amphinuara dia tidak punya cangkang, tapi kalau Conchifera dia yang memiliki tubuh yang keras atau shell seperti itu. Kemudian dia juga sangat sering ditemukan sebagai fosil dan memiliki bagian tubuh seperti mulut, kaki, gil atau alat pernafasan, dan anus. Jumlahnya sekitar 126.000. Kemudian yang termasuk dalam Conchifera itu adalah Pelecypoda, Gastropoda, Scapopoda, Monoplacopoda, dan Cephalopoda. Seperti itu ya. Jadi untuk si Conchifera itu, kemudian nah untuk kelas Pelecypoda, jadi untuk Pelecypoda ini kenapa dinamakan Pelecypoda? Karena dia yang memiliki bentuk atau mungkin kaki ya, itu seperti kapak. Ya, tadi saya sebutkan bahwa Pelecypoda atau sebutannya adalah bivalves, itu karena dia memiliki 2 cangkang, bi itu 2, valves itu cangkang atau shell. Lamellibranchia itu juga sama untuk sebutan dari Pelecypoda. Kemudian di sini dia dilindungi oleh 2 buah cangkang ya, atau valve atau sepasang cangkang, tidak memiliki kepala dan tersusun oleh yang namanya kaki, gills atau alat pernafasan, jantung, kemudian ligamen, mantel, dan otot-otot. Termasuk di dalam si Lamellibranchiata atau si Pelecypoda ini yaitu adalah kerang, kupang, premis, kijing, lokan, simping, mungkin tiram, dan yang lain. Meskipun nantinya variasinya akan banyak ya untuk bivalvia ini. Kemudian kerang-kerangan ini juga sebenarnya sudah ada jadi sejak manusia purba ya, atau tidak dulu, dan dagingnya sebenarnya dari manusia purba itu sebenarnya sudah dimakan untuk sebagai sumber protein. Kemudian dari klasifikasi tadi, dari klasifikasi Pelecypoda ini nanti
Ini nantinya akan didasarkan pada bentuk cangkangnya, yaitu ada yang namanya Cryptodonta, Taxodonta, Heterodonta, Paleotaxodonta, Disodonta, dan Desmodonta. Nah, ini adalah bagian-bagian dari anatomi si Pelecypoda ya. Jadi ada bagian yang namanya dorsal, itu adalah punggungnya. Jadi punggung dari kayak manusia ya, punggung itu di bagian back, itu di bagian belakang. Kemudian ada ventral, ventral itu bagian depan atau dada. Kemudian ada posterior, ada anterior. Nah, di sini di posterior itu ada posterior foot refractor, kemudian ada posterior adductor muscle scare, ada pallial sinus, ada pallial line, kemudian ada anterior adductor muscle scare, ada anterior, ada di dalam anterior ini ada gigi, ada umbo, dan ada hinge ligamen. Nah, atau engselnya. Jadi ini hinge ligamen itu adalah engsel. Nah, mungkin yang bisa kalian amati itu adalah bagian muscle scare yang bagian ini. Ini jumlahnya ada 2 ya. Dan ini di muscle scale ini dia akan terhubung yang namanya pallian line atau pallian sinus. Seperti itu. Kemudian ada juga ya di bagian cangkang ini dia juga merupakan ada yang namanya periostracum, yaitu lapisan terluar ya, yang tersusun oleh zat kitin. Kemudian ada yang namanya prisma nanti, itu yang tersusun atas kristal kalsit. Kemudian ada nacre. Nacre itu nanti disebut oleh lapisan induk dari mungkin kalau yang kerang yang menghasilkan mutiara seperti itu. Jadi dia akan menghasilkan lapisan-lapisan tipis, paralel, dan merupakan isinya adalah kalsit atau karbonat. Kemudian ada yang namanya mantel. Mantel ini juga tersusun oleh zat-zat yang untuk membentuk mutiara. Atau mungkin di sini ada jaringan ikat dan merupakan sel-sel epitelium yang memiliki silia atau bulu-bulu getar seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa karakter dari shell. Jadi di sini karakter shell itu banyak ya variasinya. Nah, di sini nantinya ada beberapa pembeda ya. Mungkin dari karakter yang pertama itu shell shape, bentuk shellnya. Nanti ada yang oval, ada yang bulat, ada sirkular ya, atau membulat. Oval itu lonjong, sirkular membulat, triangular itu mungkin seperti segitiga, elongate itu mungkin agak membulat lonjong, kemudian ada quadrate itu yang bersegi empat, misal seperti itu. Kemudian ada shell valves, itu ada yang equivalve dan anequivalve. Untuk warnanya nanti ada beberapa ya, mungkin di sini ada shell exterior, bagian luar shell, dan bagian dalam shell atau shell interior. Ada macam-macam ya nanti kalau yang di bagian dalam biasanya warnanya keputihan atau mungkin nanti seperti mutiara ya, mungkin agak keabu-abuan seperti itu. Kemudian ribs-nya, nah ribs ini nanti ada digolongkan untuk pembedanya, itu ribs itu ada dari jumlahnya, lebarnya, ya, kemudian bentuknya mungkin apakah dia datar, apakah dia meruncing. Sculptor ini nih dia bentuk pahatannya mungkin bentuknya seperti apa, apakah dia concentric lens, apakah dia ridge ataupun groove seperti itu ya, atau semacam cetakan ya. Kemudian ada ligamen sama umbu ini dia bisa dilihat dari posisinya apakah di internal atau di eksternal. Kalau si umbu dia bisa subterminal dan terminal. Kemudian untuk adductor scars dia bisa dari jumlahnya, ukuran, dan posisinya. Hang line sama hang teeth itu dia juga dari jumlah, dan mungkin untuk hang line dia bisa dari ukuran dan bentuknya. Pallian line sama pallian sinus itu dari ukuran, atau pallian line dia bisa ada pallian line-nya ataupun pallian line ini bisa juga dengan pallian sinusnya. Jadi pallian line sama sinus itu saling berhubungannya seperti itu. Nah, ini adalah bagian-bagian dari Pelecypoda ya. Jadi di sini ini ada yang bentuk struktur permukaan, kemudian jumlah ridge-nya. Ridge itu ini loh. Jadi dia gelombang-gelombangnya ini ada berapa. Kemudian ada hinge line. Hinge line itu ini. Jadi di sini di bagian sini harusnya ada semacam garis yang menghubungkan muscle scare tadi. Ya. Kemudian di sini ada gigi engsel, kemudian ada bentuk valve. Bentuk cangkangnya seperti apa. Gigi engsel dia yang di sini ya. Dia seperti apa. Sorry, hanging line itu tadi yang engsel ini. Sorry. Kalau yang menghubungkan muscle itu pallial line atau pallial sinus. Seperti itu. Nah, kemudian untuk gastropoda, jadi untuk gastropoda ini
dia yang mungkin lebih sering kita jumpai ya di dekat sekitar rumah kita, karena dia yang merupakan organisme yang bergerak dengan perut. Karena poda itu kaki, gastro itu adalah perut. Jadi gastropoda ini dia adalah hewan yang bergerak karena dengan perut ya, atau dada loh di sini, seperti itu. Kemudian di sini dia dilindungi oleh satu buah cangkang, yaitu atau mungkin yang disebut oleh shell tadi, memiliki kepala, tersusun oleh kaki, kemudian branchia atau alat pernafasan, radula atau gigi, jantung, ligamen, mantel, dan otot-otot atau muscle ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini sebenarnya yang termasuk dalam gastropoda itu bisa aja berupa siput laut, ya, atau mungkin siput laut yang telanjang bisa juga. Juga siput air tawar, limpet, siput darat atau bekicot, dan siput telanjang darat atau bekicot yang tanpa adanya cangkang. Kemudian klasifikasinya itu untuk fosil ya, untuk gastropoda itu ada yang Archaegastropoda, Mesogastropoda, dan Neogastropoda. Nah ini salah satu dari gastropoda itu juga merupakan yang namanya dari jenis Turritella ya. Jadi di Turritella ini dia kita bisa mendeskripsi ya untuk beberapa diantaranya itu deskripsinya itu adalah bentuk kamar awal atau apex. Jadi kamar awal tuh yang ada mulutnya ini ya. Ya ini adalah kamar awal. Jadi ini ada mulut itu mungkin ada beberapa yang diistilahkan sebagai aperture atau mungkin di sini sebagai kamar awal itu adalah apex. Kemudian jumlah spiral rib-nya. Spiral rib nih ya ini dia arah arah berputarnya kamar ini ya, spiral dia akan membentuk spiral ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, misalnya 8. Seperti itu. Kemudian bentuk wall-nya. Wall tuh yang ada alfa ini ya. Jadi dia seperti apa? Jadi dia apakah dia meruncing atau dia akan flat atau mungkin yang lain ya. Jumlah kamar, ya ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, misal 10 kamar, misal seperti itu. Pola umum peri-perinya. Jadi peri-peri ini bagian tepinya ini seperti apa? Ya, apakah dia membulat panjang atau uh, meruncing atau seperti apa? Bentuk shell-nya juga sama, apakah dia meruncing atau yang lain seperti itu. Bentuk shell ini secara umum ya seperti itu. Jadi di sini ini ada alpha, ada D, ada L. Nah, ini nantinya akan diukur ya. Nanti kalian bisa pakai penggaris seperti itu kalau di praktikum. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mendeskripsi dari mungkin dari gastropoda jenis Turritella seperti itu. Kemudian Scapopoda. Jadi untuk Scapopoda ya, itu merupakan bagian dari moluska yang dia halo, apakah masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Maaf ya, ada sedikit gangguan tadi. Jadi tadi sampai Scapopoda ya. Nah, ini Scapopoda ini dia yang berbentuk gading ya. Gading itu kayak gading gajah. Nah, itu. Kalau kalian pernah lihat gajah yang punya gading, yaitu seperti itu untuk Scapopoda. Tubuhnya dilindungi oleh satu buah cangkang atau shell, mempunyai kepala, tersusun oleh kaki, ya, juga masih punya alat pernafasan, branchia, atau mungkin ada punya radula atau gigi, jantung, ligamen, mantel, dan muscle atau otot-otot ya. Di sini dia juga akan beberapa diantaranya untuk klasifikasi fosilnya ada yang dinamakan Dentalidae dan Siphonodentalidae. Itu untuk Scapopoda. Nah ini contoh gambarnya untuk Scapopoda.
bentuknya kayak memang memanjang kayak gading gajah, cuma di bagian ujungnya ada yang mungkin di sini ya, ada yang bentuknya flat flat atau dia flat itu datar ya, jadi dia nggak cembung, nggak dimensional seperti itu. Itu dia punya bentuk, dia ada helm ya yang memanjang ini, sama yang membulat ini adalah operculum. Nah, mungkin yang di sini, yang mungkin di bagian ini adalah yang merupakan alat untuk memasukkan makanan atau mungkin sebagai mulut. Kalau yang satunya itu dia yang merupakan jenis dari dentalium, bentuknya kayak trompet ya kalau kayak di sini. Nah, di sini dia yang punya beberapa, mungkin juga ada helm dan mungkin operculum ya di sini, seperti itu. Jadi ini hanya beda di bagian ujungnya aja, seperti itu. Secara umum dia bentuknya semuanya membentuk seperti gading. Kemudian kelas selanjutnya adalah cephalopoda. Jadi untuk cephalopoda ini ya di sini dia yang bergerak dengan alat pada bagian kepala dan di sini dilindungi oleh satu buah cangkang atau shell, mempunyai kepala tersusun oleh kaki, branchia atau alat pernafasan, masih punya radula atau gigi, jantung, ligamen, mantel dan otot-otot. Juga di sini cephalopoda dia punya tentakel. Jadi cephalopoda adalah salah satu hewan yang memiliki tentakel. Contohnya adalah cumi-cumi ya. Tentakel ini digunakan untuk mungkin untuk alat melindungi diri. Jadi kalau ada musuh mungkin akan mengeluarkan zat atau mungkin cairan berwarna hitam keunguan ya. Jadi kalau cumi-cumi ini dia bisa mengeluarkan cairan seperti itu yang semacam tinta seperti itu. Dan di bagian shell ya untuk cephalopoda itu terdapat sutur dan kamar-kamar serta ada yang namanya sipangkel atau yang digunakan untuk mengapung ya, alat pengapung. Dan di sini untuk cephalopoda dia ada yang didasarkan sebagai bentuk sel, itu ada yang merupakan nautiloid dan belemnoid. Jadi di sini untuk cephalopoda sebenarnya ya bagian-bagiannya nanti next. Nah ini ya. Jadi di bagian kepala, jadi di sini sebenarnya ada kepala ya. Itu nantinya dikelilingi oleh kaki. Nah kaki ini terdiri atas beberapa bagian ya. Ada termasuk tentakel. Kemudian di sini di dalam mulut ya. Jadi di mulut atau apertur ini dia ada terdapat lidah yang memiliki gigi yang memiliki zat yang namanya kitin atau gigi kitin yang tajam. Dan pada bagian lateral atau kepala itu terdapat sepasang mata yang terdapat serobong ya. Jadi di sini sebenarnya kalau dia yang cephalopoda yang cumi-cumi itu dia bisa untuk menyemprotkan air pada waktu bernafas. Ya. Kemudian di sini kita juga bisa lihat bahwa si pangkel itu adalah pengapung atau alat untuk mengapung ya. Nah, di sini si pangkel ini dia ada di setiap kamar. Jadi ini adalah kamar-kamar ya nih, 1, 2, 3 ini kamar, kamarnya banyak banget. Dan jarak antar kamarnya bisa hampir sama ya untuk ininya. Jadi dia untuk ukurannya hampir sama semua, cuma nanti semakin ke arah mulut atau apertur ini kamarnya akan agak luas seperti itu. Dan untuk pembatas kamarnya ini namanya sutur seperti itu. Nah, kemudian nah ini ya. Jadi fungsinya apa sih moluska? Jadi moluska ini dipelajari karena kita akan mengetahui bahwa di dalam lapisan batuan itu nantinya akan ada yang namanya hubungan ya. Ya, untuk menghubungkan satu lapisan batuan dengan batuan yang lain, salah satunya kita akan melihat dari kandungan fosilnya atau kalau kita pakai konsepnya strata identified by fossil itu aplikasinya adalah di biostratigraphy. Nah, biostratigraphy ini kita akan menggolongkan lapisan-lapisan batuan atau urut-urutan lapisan batuan dengan melihat kandungan fosilnya. Jadi dari unsur bionya. Nah, di sini contohnya ada di daerah Bantamian dan Sondian. Kemudian kita akan menghubungkan misalnya dari Middle Bantam atau South Bantam. Nah, ternyata dari beberapa daerah ini yang berbeda lokasinya ini, maka kita akan bisa menghubungkan dari beberapa layer batuan di beberapa wilayah ini dari kandungan yang namanya Turritella angulata. Atau mungkin di sini di daerah Bantamian itu dikenal sebagai Turritella angulata bantamensis. Nah, ini adalah nama fosil yang didasarkan dari lokasi penemuannya, misal seperti itu. Bantamian, jadi fosilnya Bantamensis. Juga ada guide fosilnya atau fosil indeksnya berupa Clavus malingpenensis. Kemudian yang lain ya di Sondian ini dia ditemukan Turritella angulata cicumpaensis atau Terebra verbeki, kemudian T.
Day atau Conus sondeanus seperti itu. Kemudian untuk yang lain atau di daerah Cherryborian ini atau mungkin di daerah East Indies atau India Timur ini juga ditemukan skelet fosilnya sebagai Turritella ungulata acuti carinata ya. Di sini sebenarnya kita bisa menghubungkan selain dari Cherryborian itu ada Middle Bantam tadi, South Bantam tapi ternyata tidak ditemukan untuk Turritella ungulatanya dan ditemukan di daerah Central Java, West Java dan Central Java ya ini. Ini daerah Kerawang sampai Semarang ya, seperti itu. Kemudian untuk Turritella ungulata cramentensis itu bisa ditemukan di daerah Genteng, kemudian Cimandiri, kemudian Ciodeng ya, di sini di daerah Central Java atau West Java. Dan untuk di daerah East Indies ini mungkin ditemukan sebagai hiatus. Hiatus itu adalah bidang ketidakselarasan lokal atau mungkin di sini tidak ada kemenerusan dari yang namanya layer si Turritella ini. Jadi mungkin di sini tidak ditemukan, cuma di sini yang ditemukan adalah hiatusnya atau di daerah Ciodeng atau mungkin Kampung Keramat Prianger Barat seperti itu. Dan untuk selanjutnya ini di daerah West Java, Middle Bantam dan East Indies ini juga ditemukan guide fosil sebagai Turritella angulata atau mungkin Sicocypraera caput viperae atau juga Viaria virneuli calosa. Nah, ini namanya susah semua ya. Nah, dari guide fosil ini kita bisa menghubungkan di daerah Jawa Barat, Middle Bantam atau mungkin keterdapatannya bisa ditemukan di daerah Prianger ya seperti itu. Nah, di sini di Prianger ini di daerah Nyalindung ya, seperti itu. Kemudian di daerah yang lain untuk Turritella ini yang jenisnya subulata, dia ditemukan di Rembang dan West Progo ya atau mungkin Kulon Progo maksudnya di sini. Juga di sini di Middle Bantam ini ditemukan di Baduy Layers atau mungkin di sini adalah di daerah Baduy itu berarti mungkin daerah Banten atau Jawa Barat seperti itu. Kemudian di sini ada Rembangian, ini contohnya di daerah Sedan atau Rembang. Nah, jadi ada yang namanya guide fosil atau fosil index. Jadi fosil itu nantinya akan mewakili suatu zaman atau suatu lingkungan pengendapan tertentu itu akan menjadi acuan atau patokan ya seperti itu. Jadi nggak semua fosil bisa jadi fosil indeks, cuma fosil-fosil yang bisa jadi fosil indeks ini akan digunakan sebagai guide-nya seperti itu, misalnya seperti itu ya. Nah ini contoh-contoh dari Turritella yang mungkin ditemukan ya dari yang namanya Biostratigraphy Mollusca oleh Osting ya. Kemudian juga Pak Hita sendiri, sebenarnya Pak Hita ini S3-nya beliau mengamati secara detail ya atau mungkin mengkaji distribusi dari sebaran si Turritella ini. Jadi sebenarnya Turritella ini kalau kalian mau tanya lebih dalam tuh sama Pak Hita ya nantinya seperti itu. Kemudian ini juga paleokologi moluska. Jadi kenapa pentingnya kita membahas moluska di paleontologi atau di geologi itu salah satunya akan mengetahui paleoekologi, yaitu adalah lingkungan lampau pada saat mungkin moluska itu hidup seperti itu. Jadi di sini ada gambaran stratigrafi ya atau urut-urutan batuan sedimen, di mana di sini termasuk di dalam stratigrafi ini adalah umur dari Pleosen sampai Pleistosen dari formasi pucangan. Nah, dari formasi pucangan ini ternyata kita bisa tahu bahwa dari moluskanya atau dari asosiasi moluskanya kita akan melihat bahwa moluska ini akan hidup di mana, itu akan tercermin ya. Misal untuk yang di bagian bawah ini misalnya mungkin di litologi lempung atau pasir ini ya, di KM 0101 atau KM 0102 ini sampai mungkin KM 0202 ini ada yang namanya moluska corbula dan ostrea. Nah, dari ostrea atau corbula ini bisa diinterpretasi bahwa lingkungan pengendapan batuan di sini itu adalah yang merupakan daerah yang brekis atau yang memiliki sifat airnya adalah air payau. Kemudian di sini juga ada marine lower, mungkin di daerah deltaic plain. Kemudian di sini juga ternyata dia akan berbatasan dengan Arca Austrea juga di atasnya atau KM02 nih. Jadi secara litologi dia pengendapannya ada lempung, mungkin ada sisipan karbonat ya mungkin di sini. Kemudian dia pasir, kemudian di sini perselingan pasir lempung. Itu di pasir perselingan ini ternyata dia juga termasuk di delta. Jadi delta ini adalah transisi dari darat dan laut ya. Sama ya kalau di sini dia masih delta yang mungkin masih ada hubungannya sama laut. Jadi dia lebih ke laut ya di marine lower tadi marine tapi yang masih dangkal.
atau laut dangkal seperti itu. Ke atas ya, karena mungkin di sini bereksi. Nah, di bereksi ini nggak ada nggak ada sama sekali moluska yang hidup karena mungkin yang namanya bereksi ini pengendapannya dia arusnya arus yang cepat, deras atau mungkin disebut sebagai arus turbid seperti itu ya atau mungkin ada debris flow segala macam, maka organisme tidak bisa hidup. Maka diidentifikasi mungkin bereksinya ini adalah darat. Ke atas ini pasir. Nah, cuma pasirnya ini ternyata mungkin juga nggak ada asosiasi sama karbonat, sehingga mungkin di sini bisa diinterpretasi bahwa lingkungan dari pasir di atas bereksi ini adalah fluvial atau mungkin daerah yang dipengaruhi oleh arus-arus sungai, misal seperti itu, sampai ke deltaic plain, mungkin delta yang masih ke arah darat seperti itu. Nah, secara umum untuk urutan batuan ini, itu sebenarnya kita bisa menggambarkan pola sedimentasinya. Jadi kalau yang di bawah ini dia halus, ke atas dia juga di sini akan semakin halus, misalnya seperti itu, maka yang terjadi adalah jika batuan itu menghalus ke atas, itu sebenarnya dia akan mengalami transgresi atau uh, genang air lautnya pada saat itu banyak. Cuma kalau dia berubah ke arah darat, maka yang terjadi adalah dia susut air laut. Jadi kalau dia mengkasar ke atas, itu biasanya adalah diasosiasi sama lingkungan regresi atau sedikit airnya. Nah, kemudian kalau dia mengalus lagi, berarti dia transgresi lagi. Jadi sebenarnya gambar ini tuh punya arti ya. Jadi ada transgresi, ada regresi. Nah, di bagian batas transgresi sama regresi ini biasanya kemungkinan ada yang namanya hiatus atau ketidakselarasan. Karena di sini akan terjadi perubahan lingkungan pengendapan ya, dari yang tadinya laut tiba-tiba langsung darat. Itu adalah salah satu contoh untuk ketidakharmonisan atau ketidakselarasan dari suatu pengendapan batuan. Harusnya pengendapan batuan yang selaras atau mungkin dia yang tidak ada gangguan apapun dari lingkungan pengendapan ataupun tektonik, itu nantinya akan menerus seperti itu. Jadi dia akan laut ya laut terus atau enggak darat terus. Kalau yang kayak gini dia biasanya mungkin ada hiatus di sini ya, di bagian yang nah ini terpisah ini garisnya. Ini diteliti oleh Pak Pandita. Jadi ini mungkin Pak Pandita itu adalah Pak Hita dan dosen pembimbingnya ya, di S3 ini Pak Yazid Zaim ini di tahun 2009. Jadi mungkin kalian bisa melihat publikasinya untuk masalah paleogeologi moluska ini ya, terutama ini mungkin di daerah Pucangan, mungkin daerah Jawa Tengah ke zona Kendeng ke Rembang ini ya, seperti itu. Nah, kemudian ini juga salah satu publikasi dari Pak Hita juga di 2013. Ini mungkin untuk aspek dari geologi dikaitkan dengan evolusi dari moluskanya. Ya, jadi di sini mungkin kita bisa melihat bahwa panjang dari Turritella. Jadi Turritella itu dia akan memanjang, ada yang pendek-pendek, itu nanti akan seperti apa evolusinya. Apakah dia dulunya pendek-pendek, apakah sekarang yang panjang-panjang, nah itu nanti ada kaitannya sama evolusi atau mungkin perubahan lingkungan dari kehidupan pada zaman lampau ya, atau pada saat Turritella itu hidup seperti itu. Nah, kemudian di sini juga sama ya. Ini juga masih membahas tentang Turritella, di mana di sini kita akan melihat bahwa di sini ada hubungan antara pola-pola evolusi dari morfologi Turritella dengan geokronologinya yang ada di Jawa. Jawa ya. Nah, ternyata untuk Turritella sendiri, dia di awal hidupnya itu ada di Miocene tengah ya, seperti itu ini ya, yang bagian ini, tengah ini. Kemudian beberapa muncul lagi di Upper Miocene ya, mungkin di sini itu ada beberapa spesies mungkin ya, atau mungkin beberapa jenis dari Turritella, sampai hingga akhirnya Turritella ini dia mulai punah di Pleistocene ya, atau Pleistocene bawah seperti itu tuh. Beberapa juga ada yang menerus hidupnya. Jadi ada kalau ada tanda panah ke atas ini, dia mungkin yang masih ditemukan sampai sekarang ya, sampai ke Pleistocene atas, misal seperti itu. Ya, ke zaman kuarter. Dan ini adalah skala waktu geologi. Saya rasa kalian harus hafal mati ya minimal. Kalian harus bisa membedakan kapan itu Paleosen, Eosen, Oligosen, Miocene, Pliocene. Karena sampai kalian nanti skripsi atau terakhir kalian akan ditanyai kapan batuanmu di daerah pemetaanmu misalnya itu terbentuk, dan kalian harus tahu ya seperti itu. Nah, mungkin itu untuk hari ini. Ada yang ditanyakan mungkin masalah moluska atau mungkin di sini yang terakhir tadi Turritella. Ada yang bertanya mungkin?
Silakan yang belum absen, silakan absen ya, seperti itu.